Ya, nanti kita omongin lagi ya. Oke, kita mulai saja. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita bertemu lagi pada pertemuan keempat yang online gitu ya. Kita nanti akan membahas lebih lanjut setelah pertemuan ketiga kita kemarin. Nah, saya ingin mereview dari pertemuan pertama supaya teman-teman yang mungkin belum masuk atau teman-teman mungkin lupa atau tidak melihat YouTube-nya bisa direview biar lebih tahu gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita sudah mengenal beberapa produk Office. Terus kita mengetahui, karena untuk yang saat ini kita fokus untuk Microsoft Office PowerPoint, teman-teman sudah mengetahui kegunaan Microsoft PowerPoint gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, terus mengetahui tools yang di atas itu namanya ribbon tabs. Itu ada beberapa, ada home, insert, design, animation, slideshow, review, and view gitu ya. Teman-teman sudah tahu secara general. Itu untuk pertemuan pertama yang kita bahas. Kemudian untuk pertemuan kedua ada tambahan untuk penjelasan dari ribbon tabs karena pertemuan pertama kemarin ada yang kurang gitu ya. Kemudian kita juga sudah melakukan membuat slide presentasi, kemudian mengetahui cara menyimpan file presentasi, kemudian menyimpan file tersebut dalam format yang lain. Mbak Ling Ana nomor berapa ya? Ling Ana nomor 23. Oh, Mbak Sri Wirnarni ya. Ling Ana. Oke. Maaf ya, saya lagi flu. Suaranya agak bindeng-bindeng. Untuk pertemuan ketiga yang kemarin, karena kita sudah membuat slide, kita membahas cara menghapus slide-nya, kemudian bagaimana cara merubah format background, ini yang kemarin banyak kita bahas, kemudian bagaimana cara menyisipkan chart gitu ya. Serak-serak bahasa ya. Kemudian ada tugas ini Mbak Wawat belum jelas, jadi tugasnya adalah membuat presentasi yang akan dipresentasikan pada bulan pertemuan di KDI bulan Desember gitu ya. Nah, untuk membuat presentasi ini maksimal, karena ini kelompok, maksimal kelompoknya adalah 3 orang. Oke, maksimal, boleh 2 orang, boleh 1 orang. Oke, itu dikumpulkan Desember nanti untuk presentasinya, November nanti untuk maksimal mengumpulkan nama anggotanya dan temanya apa. Oke ya. Jadi tanggal 2 November nanti itu teman-teman mengumpulkan nama anggota kelompok dan temanya apa yang akan dipresentasikan untuk bulan Desember nanti. Gitu ya. Ini ada yang belum saya absen belum. Nah, kalau ada teman-teman yang nggak bisa presentasi pada bulan Desember, temanya bebas. Kemarin ada beberapa tema yang saya usulkan, mungkin teman-teman ada yang punya tema lagi yang lain, boleh silakan. Jadi tema yang kemarin itu keseharian teman-teman gitu ya, jadi lebih enak. Membuat kue, memasak makanan, kemudian pengalaman di paket C boleh, atau yang lain. Jadi mungkin pengalaman di Taiwan gitu ya, terserah. Temanya bebas, silakan. Tapi
ya Desember dikumpulkan. Jadi Desember itu presentasinya, kalau teman-teman bisa presentasi, kalau nggak bisa dikumpulkan aja, nggak apa-apa, dikumpulkan lewat boleh lewat Facebook, boleh lewat email. Slide-nya minimal 10. Slide-nya minimal 10. Terus kalau mau dikirim ke email, kirim ke email saya di sini. Oke. Yang mana? Oh, suara berisik ini suara komputer saya. Suaranya bengong ini. Oh gitu ya. Ini suara email saya. Nah ini suara ini. Ya, itu backsoundnya. Itu email saya, teman-teman bisa kirim ke situ atau lewat Facebook, silakan. Ada yang belum saya sudah. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Ada yang masih mempertanyakan untuk tugasnya? Lengkap jelas ya tugasnya ya. Jadi tanggal 2 November nanti teman-teman mengumpulkan nama kelompok dan tema saja ya. Kemudian tanggal pas Desember nanti TTM teman-teman mempresentasikan satu persatu per kelompok. Suaranya jauh ya. Ini suaranya agak serah-serah bahasa, jadi nggak bisa banter-banter. Satu kelompok maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Jadi boleh 1 orang, boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Gitu ya. Kemudian ada beberapa penilaian yang akan dinilai. Yang pertama grafiknya, jadi grafik menarik apa enggak gitu ya, grafiknya menarik apa enggak. Kemudian isinya, kontennya bagus apa enggak gitu ya. Kemudian misalkan ada slide transisinya, kemudian ada animasinya, kemudian apakah transisi tersebut itu sesuai, misalkan sesuai itu maksudnya bagus untuk transisi yang ini ke transisi slide yang lain atau bagaimana gitu ya. Kemudian untuk konten misalkan sesuai kontennya, misalkan tentang keamanan bersepeda misalkan gitu, misalkan, tapi harus dilihat audiensnya gitu ya. Misalkan audiensnya untuk anak-anak kecil gitu ya, jadi keselamatan berkendara kan nggak mungkin menunjukkan kecelakaan yang berdarah-darah kan gitu kan, nggak mungkin. Jadi seperti itu kontennya. Jadi temanya kontennya bagus apa enggak. Kemudian mengaplikasikan beberapa mengaplikasikan apa saja yang sudah dipelajari. Misalkan ada chartnya, ada tabelnya, misalkan ini contoh aja. Kemudian ada slide transisinya, ada animasinya dan sebagainya gitu ya. Nanti itu dinilai semua. Oke. Ini ada Mbak Ayu Masayu. Mbak Ayu Masayu itu nomor berapa? Mbak Ayu Masayu. Ayu Masayu. Materinya maksudnya apa? Materi maksudnya gimana? Materi apa maksudnya? Materi kan bisa dilihat di YouTube, tinggal cek aja outline-nya kan gitu kan. Outline-nya membahas tentang apa, gampang. Jadi nggak usah
nggak usah melihat seluruh YouTube, misalkan sudah tahu, hanya lihat outline pertama kali, hanya 1-2. Iya, oke Mbak Endang Rahayu sudah saya catat. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas? Yang tanggal Desember itu pertemuan terakhir kita ya, kalau nggak salah ya, benar nggak? Kalau pertemuan terakhir nanti saya cek lagi ya. Kalau pertemuan itu pertemuan terakhir, nanti sekaligus saya gunakan untuk tugas UAS. Jadi itu sebagai tugas UAS juga. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, ada yang lagi yang lain yang mau ditanyakan tentang tugas? Ini sudah saya absen semua ya. Oke, sudah semua. Oke, saya lanjut ya. Sip. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan slide transisi, kemudian menerapkan efek animasi. Kemudian kita akan memberikan contoh menggunakan efek animasinya apa, kemudian tips dalam menggunakan efek animasi. Yang ketiga terakhir adalah slide master. Nanti bagaimana dan apa itu nanti kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita ke slide transisi. Teman-teman bisa langsung dicoba kalau lagi buka PowerPoint ya. Jadi slide transisi. Apa itu slide transisi? Teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya slide transisi. Slide transisi, sebentar. Ini kepotong. Slide transisi itu adalah bentuk animasi, sama-sama bentuk animasi juga, tapi untuk perpindahan dari slide satu ke slide yang lain gitu ya. Kemudian secara default ini ada Nengtia Apeng itu namanya siapa? Kotiah ya, benar apa salah? Nomor 9 ya, benar ya. Oke, sudah tercatat. Nah, kalau kita ingin membuat slide transisi, teman-teman pasti sudah ingat. Langsung aja lah ke transition. Jadi ada ribbon tabs transition. Ya, oke, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Slide transition, kemudian agak berbeda bentuknya antara 2007 dan 2013, tapi intinya sama saja. Jadi mungkin ada tambahan atau ada yang dihilangkan dan sebagainya kalau antara 2007 dan 2013. Ini soalnya saya nggak punya 2010, jadi teman-teman bisa langsung menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau 2007 bentuknya seperti yang di kanan ini, 2007. Nah, kalau 2013 bentuknya seperti yang di kanan, kiri saya 2007, kanan saya 2013 gitu ya. Bentuknya seperti itu, tapi intinya sama. Teman-teman bisa milih sesuai dengan selera gitu ya. Kalau yang di sini dilihat di 2007 itu ada beberapa penggolongan seperti fit, terus kemudian wipes dan sebagainya. Kalau di 2013 ada subtle, ada exciting, ada dynamic content gitu ya. Gitu-gitu. Silakan kalau dari bentuknya teman-teman bisa langsung menduga kira-kira gimana slide ini akan berubah ke slide yang berikutnya. Contohnya misalkan ini. Kalau ini misalkan ini aja ada. Nah, ini kira-kira apa? Teman-teman langsung bisa menebak kan? Kira-kira apa gitu kan ya? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau yang ini
yang web ini, web. Jadi kalau gambarnya seperti ini ada tanda panah ke bawah. Betul. Jadi slide-nya akan ke bawah. Oh, pakai HP kekecilan. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kalau HP-nya kekecilan, ini undercover. Jadi langsung membuka gitu ya, membuka. Jadi kelihatan di sini uncover berarti membuka gitu ya. Kalau ini cover berarti menutup gitu ya, cover gitu ya, menutup. Kayak gitulah. Jadi teman-teman bisa langsung menebak, oh saya butuhnya seperti ini gitu ya. Gampang untuk slide transisi. Nah, ada beberapa opsi tambahan. Jadi ketika ada slide transisi, ketika kita menerapkan slide transisi itu ada tambahan seperti muncul suara. Jadi ketika transisi slide satu ke slide yang lain ada transisi suara, atau kita bisa mengubah opsi untuk kecepatan transisinya gitu ya. Nah, untuk yang 2007 bentuknya seperti ini. Ini untuk opsi tambahan untuk transition sound, itu kayak semacam applause, jadi orang tepuk tangan gitu ya. Ini kalau di 2013 yang sebelah kanannya setelah kita milih transisinya, itu sebelah kanannya ada pilihan opsinya. Jadi defaultnya tidak ada suara, tapi kita bisa milih suara untuk menambah menarik gitu ya, sesuai dengan tema presentasi gitu ya. Kemudian ini kalau yang di 2013 itu namanya durasi berapa lama gitu ya. Tapi kalau di 2007 itu langsung dia kecepatannya berapa. Iya, betul, ya betul. Langsung ganti sendiri. Ya, pilihannya banyak. Terus pilihannya ada beberapa sih, seperti applause, kemudian bunyi bom dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk perubahan transisi slide pertama ke slide yang berikutnya itu kita bisa enggak secara otomatis, tapi secara on mouse click. Jadi kita klik mouse dulu, baru transisinya berubah. Ya, misalkan itu tentang bom gitu misalnya. Berubah meledak gitu. Sorry ya, ini agak pilek, ini nggak enak. Masuk ke rekaman langsung ya, lanjut ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Ya, suaranya lucu-lucu, bisa langsung dicek gitu ya. Oke ya, sampai sini untuk slide transisi tidak ada pertanyaan, gampang ya. Nah, sekarang kita menuju untuk bagaimana menerapkan efek animasi pada presentasi kita. Ya, silakan. On mouse itu bukan mouse bentuknya. Mouse itu tikus gitu ya. On mouse click itu gini. Jadi ketika kita presentasi itu bisa otomatis slide-nya itu akan berganti. Bisa. Kalau on mouse click-nya tidak dicentang. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin yang mengatur presentasi kita ingin kita yang mengatur transisinya. Jadi on mouse click itu mouse-nya kita diklik baru slide itu berubah gitu loh. Paham nggak kira-kira? Ya gitulah intinya, betul. After durasi, ya betul, durasi itu tambahan
Durasi ini itu adalah durasi untuk slide transisinya. Jadi durasi transisinya ini ada 2 milisecond. Jadi otomatis. Iya, betul. Betul Mbak Santi. Otomatis berganti. Tapi kalau kita yakin kita bisa gitu ya, yakin kita bisa bisa mengatur tanpa on mouse click juga bagus berarti gitulah. Tapi sebagian besar nggak seperti itu. Jadi teman-teman sebagian besar yang saya tahu on mouse clicknya tetap dicentang. Apanya yang terlalu cepat? Oh, bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat, tergantung kita ngesetnya, durasi presentasinya, gitu ya. Betul. Sip. Atau kita seharusnya sudah pindah, tapi belum pindah, gitu loh. Bisa terlalu lambat, bisa terlalu cepat. Jadi mungkin lebih enak kalau kita pakai on mouse click. Ya, betul Mbak Santi. Betul Mbak Atun. Sip. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagaimana menerapkan efek animasi gitu ya. Nah, untuk animasi pilihan defaultnya itu adalah tidak ada, jadi tidak ada animasinya. Kemudian pilihan animasinya ada beberapa. Ini akan berbeda dengan 2007. Ini saya lihat yang di 2013. Yang 2013 ada entrance itu masuk gitu ya. Jadi animasinya masuk. Ada emphasize ini kalau penekanan. Jadi misalkan kita ingin menekankan sesuatu, kita misalkan di dalam kata-kata kita bold atau kita zoom atau kita tebalkan kayak gitu ya, emphasize itu ya. Kemudian untuk yang action ini keluar, jadi animasi keluar. Kemudian untuk motion path itu adalah animasi yang mengikuti jalur. Nanti kita bahas satu persatu gitu ya, apa semuanya, apakah semuanya itu gitu ya. Tapi teman-teman bisa langsung ngecek yang di 2013 ada apa enggak gitu ya, mungkin berbeda. Ini saya ambil contoh yang untuk yang 2013. Intinya sama saja, jadi disesuaikan dengan tema presentasi, kemudian suka-suka gitu ya. Ini untuk animasi langsung masuk ke ke ribbon tabs animation gitu ya, ribbon tabs animation. Langsung diklik aja, nanti ada beberapa pilihan. Yang mana yang nggak bisa diklik? Diklik dulu slide-nya diklik dulu, baru nanti itu hidup. Harus diklik dulu slide-nya diklik dulu, kemudian ya banyak pilihannya, baru bisa diklik ya, baru bisa dicek. Untuk entrance ini adalah animasi masuk. Jadi animasi masuk itu ini animasinya itu biasanya kalau yang entrance kayak gini-gini ya, entrance, emphasize, exit, ini untuk animasi teks gitu ya, untuk animasi teks. Jadi di teksnya baru bisa diaktifkan gitu ya. Jadi kalau misalkan entrance itu adalah animasi masuk gitu ya. Kalau gini misalkan
appear berarti langsung dia muncul gitu ya, muncul. Kalau fade ini berarti dia hilang. Kalau yang seperti ini misalkan ada fly in sama float in, ini mirip, tapi bedanya kalau fly in itu lebih cepat. Ini lebih cepat. Ini ada titik 3 nih, titik 3 di sini, ini nggak ada, berarti ini lebih cepat gitu ya. Ada split, ada wipe, nanti bisa dicek masing-masing gitu ya. Ada ground and through turn gitu ya, grow and turn, jadi maksudnya dia membesar dan berputar gitu ya. Ada zoom kayak gitu ya. Ada swivel maksudnya dia berputar. Ada bounce dan sebagainya. Itu untuk entrance masuk. Bounce-nya itu bounce masuk gitu ya, jadi dari luar masuk ke dalam, maksudnya gitu untuk entrance itu. Oke. Nah, untuk emphasize itu adalah animasi penekanan. Jadi misalkan penekanannya di mana? Misalkan di kata-kata tertentu itu kita kasih animasi. Misalkan grow and shrink. Jadi dia membesar gitu ya, membesar. Kemudian ada yang menjadi gelap, ada yang menjadi terang di hal-hal tertentu saja gitu-gitu. Itu untuk animasi penekanan. Ada yang bentuknya pulse gitu ya, ada color pulse dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa langsung coba gitu ya. Itu untuk animasi emphasize. Kalau animasi exit itu adalah animasi keluar. Nah, kalau tadi bedanya dengan entrance, itu kalau entrance dari luar masuk ke dalam. Jadi misalkan kita membuat kata-kata apakah animasi gitu misalkan ya. Kalau kita berikan animasi, misalkan animasinya muncul, berarti dari luar muncul masuk ke dalam, itu animasi masuk. Kalau kita kasih animasi kata-kata itu adalah kata-katanya dikasih animasi keluar, exit, maka dari dalam itu dia keluar. Nah, gitu. Paham ya? Kegunaannya tergantung. Jadi misalkan kita ingin menghilangkan satu persatu, itu berarti kita butuhnya animasi exit. Tapi kalau kita butuhnya kita ingin menyebutkan satu persatu, kita menggunakan animasi entrance. Kegunaannya untuk lebih membuat audiens itu lebih terang, lebih jelas kegunaannya apa gitu loh. Misalkan kita punya jenis-jenis komputer gitu, misalkan satu komputer PC muncul gitu ya, jadi entrance satu. Kemudian komputer laptop muncul lagi satu, terus kemudian komputer desktop muncul lagi satu. Itu animasinya gitu ya. Kalau sudah menggunakan transisi, apa masih pakai animasi? Gini, jadi bedanya transisi sama animasi itu, kalau transisi itu juga animasi tapi untuk slide-nya. Jadi untuk slide, dari slide 1 pindah ke slide selanjutnya, itu pakai namanya transisi gitu ya. Berubah jadi dari slide 1 ke slide nomor 2, itu namanya transisi. Ini transisi gitu ya. Kalau animasi, kita punya slide gitu ya, kita punya slide ini, kemudian kita punya kata-kata, misalnya kata-kata ini gitu ya. Untuk bisa ini bergerak, kata-katanya ini bergerak, itu namanya animasi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau transisi adalah animasi juga, tapi animasi untuk perubahan dari slide pertama ke slide kedua, ini transisi. Kalau animasi itu adalah perubahan atau merubah atau membuat bergerak kata-kata yang di dalam slide. Nah, gitu. Ya, bisa dicoba, silahkan. Ini untuk animasi exit ini mirip dengan animasi entrance, tapi bedanya dia kebalikan, dari luar ke dalam ke keluar gitu ya.
Mbak Wawat di mana? Di kurang kuat ya, ini apa namanya, koneksinya gitu mungkin. Koneksinya kurang kuat mungkin. Nah, apa nanti bisa lihat di mana, di YouTube ya, betul. Oke, nggak apa-apa. Ekan Vitasari. Oke, cek. Ada lagi yang belum saya. Lala Wiwi, ini ada Lala Wiwi. Lala Wiwi itu nomor berapa ya? Mbak Lala Wiwi. Oh, Wiwi itu ya. Lala Wiwi. Ya. Ketiga. Oke. Mbak Wawa, coba lagi yang belum saya. Kayak sudah semua ya. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Untuk animasinya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk motion pad ini bisa berlaku. Motion pad adalah animasi pergerakan sesuai dengan jalur gitu ya. Sesuai dengan jalur. Jalurnya apa? Jalurnya di sini ada beberapa. Misal yang disediakan general gitu ya, ada lines, ada arc ini kurva gitu ya, ada turn, ada shape, ada loop sama custom pad. Tapi ada banyak lagi yang lain gitu ya, akan ada banyak lagi yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan kita punya benda itu misalkan gambar atau teksnya ingin kita supaya bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan geraknya seperti gini, zigzag ini, bisa juga gitu ya, bendanya akan bergerak zigzag nanti. Atau ini berarti kita milih custom pad gitu ya, atau bergerak lurus saja. Misalkan kita punya peluru gitu ya, pelurunya kita menjelaskan tentang gerakan peluru gitu ya, misalkan ya, gerakan peluru. Berarti yang kita gunakan adalah line gitu ya, kayak gitu-gitu. Berarti menggunakan ini. Itu untuk motion pads ya. Nah, di samping yang general tadi, sebetulnya masih banyak lagi yang disediakan oleh Microsoft Office PowerPoint untuk kita bisa pilih lagi gitu ya. Jadi di bawah tadi, di bawahnya centang apa namanya, pilihan tadi itu masih banyak lagi. Misalkan kita bisa cek untuk more entrance, maksudnya more animasi entrance effect gitu ya. Ini contohnya more entrance. Jadi ada basic, ada subtle, ada moderate dan sebagainya gitu. Terus untuk more emphasize itu banyak lagi, sama ada exit effect ya, ini juga banyak lagi, ini juga. Dan untuk motion pad juga banyak. Dan kita bisa juga otomatis melihat jika preview efeknya ini kita centang ya, preview efeknya itu kita centang. Itu maksudnya animasi panel gitu ya, animasi panel. Jadi animasi panelnya kalau nggak salah saya lupa untuk animasi panelnya apa aja. Animasi panel ya isinya tentang animasi-animasi yang kita bisa pilih gitu ya, kalau nggak salah seperti itu, seingat saya gitu ya. Ini untuk yang kita bisa preview otomatis gitu. Ada lagi yang lain teman-teman? Kalau enggak kita bisa lanjut. Ini bisa langsung dicoba ya teman-teman, apa namanya, opsi-opsinya gitu ya, yang lain. Nah, kita ya banyak banget memang. Nah, kita mau coba menerapkan efek animasi pada gambar. Nah, ini ada gambar apa namanya, Vespa gitu ya, ada gambar Vespa. Teman-teman pasti ingat kan bagaimana cara menampilkan gambar gitu ya. Kalau nggak ingat, langsung aja teman-teman ingat, kalau ada gambar itu berarti dari sesuatu dari luar.
warnanya biru juga ya. Nah, gambar berarti dari luar gitu ya. Karena gambar dari luar berarti kita menggunakan ribbon tabs insert, kemudian dari insert itu klik picture gitu ya. Oke, setelah kita gunakan ini, kita ingin membuat motor itu bergerak seperti ini gitu ya. Ini jalurnya kelihatan ya, jalurnya seperti ini mau apa namanya, Vespa nomor 1 di sini, Vespa pada posisi, misalkan kita punya waktu misalkan gitu ya, posisi pertama di sini, kemudian bergerak dia ke sini, ini posisi keduanya, kemudian ini posisi ketiganya, dan posisi keempat di sini terakhir, karena memang jalannya saat itu gini gitu, misalnya gitu ya. Sorry kok putus. Nah, jalannya gini, jalannya nah gitu misalkan, sehingga kita butuh yang animasinya seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, teman-teman pasti ingat animasi apa yang kita butuhkan kalau seperti ini. Animasi apa ini ya gitu ya, motion pad gitu ya. Teman-teman tolong diingat kalau motion pad itu adalah biasanya digunakan untuk gambar, tapi bisa juga digunakan untuk teks gitu ya. Tapi yang lain-lain juga bisa digunakan untuk gambar juga gitu loh. Tapi biasanya gitu ya, untuk memvisualisasikan bagaimana sesuatu itu bergerak gitu ya. Nah, gimana caranya? Mari kita belajar. Ya, bergerak-gerak gitu, betul bergerak-gerak gitu. Bagaimana caranya? Kita belajar. Oke. Sekarang kita menggunakan animasi motion pad. Oke ya. Teman-teman yang punya itu bisa langsung dicek, bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Yang pertama adalah kita melakukan klik pada gambar Vespa tersebut. Kita punya gambar, kita klik pada gambar Vespa, atau teman-teman di situ gambarnya apa, terserah gitu ya, terserah gambarnya. Kemudian pilih semua tampilan, jadi tampilannya, sehingga kita bisa pilih motion pad gitu ya. Kita bisa pilih motion pad, mana tadi motion pad ini ya. Kemudian kita pilih line, kita cuma belajar untuk supaya Vespa itu bergerak lurus dulu ya, kita bergerak lurus dulu. Maka karena motion padnya adalah line yang ke bawah gini gitu ya, maka otomatis Vespa itu akan bergerak ke bawah, dari atas ke bawah gini jadinya. Ini karena motion padnya bergerak bergerak ke bawah. Nah, kita bisa merubah dengan supaya Vespa-nya bergerak ke samping seperti ini secara horizontal. Kita klik titik ini, terus kita geser supaya berada di titik ini. Nah, nanti otomatis Vespa itu bergerak ke samping gitu. Bisa ya teman-teman ya. Riri Rianti sama Mbak Risalia, Riri Rianti, Mbak Riri Rianti nggak ada. Mbak Risalia nomor berapa ya? 16 ya. Riri Rianti. Itu Mbak Riri Rianti nomor berapa ya? Iya, Waalaikumsalam. Mbak Risalia nomor 16 ya. Mbak Riri Rianti nomor berapa?
Mbak Rianti nomor 17 ya, benar nggak? Rianti Handayani ini, bukan? Oke. Oh, susah ya masuknya ya. Kenapa? Koneksinya kurang bagus atau bagaimana? Oke, sip. Oh, oke 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 oke. Oke. Bisa lihat. Rianti Handayani. Oke, sip. Sudah catat. Berarti total ada berapa nih? 13 ya. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12. Kok kurang satu? Siapa nih? Aduh. Oh, ini belum tercentang. 1 2 3 4 5 7 8 11 12 11. Oke, sip. Tulisan motion padnya di sini. Sebentar. Saya kan nggak ya? Motion padnya itu dipilih di animasi itu paling pojok ada tanda panah ke bawah. Nah, tanda panah ke bawahnya dipilih lagi, nanti akan ada banyak pilihan, ada entrance, ada dan sebagainya. Sorry. Ketemu nggak? Udah ya? Oke ya. Saya lanjut dulu. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan yang tadi seperti ini, ya nanti saya share. Nah, yang seperti ini, maka kita menggunakan motion pad yang apa? Yang custom pad gitu ya. Yang custom pad. Cuma ada panah terus banyak pilihan. Panah apa ya? Nah, jadi di sini kita langsung gambar aja padnya kita pad, ya dari pad ke bawah, terus dipilih ada motion pad biasanya. Mbak Natalia. Ya, selamat malam. Mbak Natalia nomor 40 ya, bener ya? Sip. Ini waktunya tinggal 30 menit, kita ngebut dulu ya, bentar ya. Jadi kita langsung pilih padnya seperti ini. Nah, kita gambar sendiri sih aslinya. Kita gambar sendiri seperti ini. Nanti otomatis akan muncul gambar yang seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu ya. Custom pad. Teman-teman bisa langsung cek. Untuk Mbak Santi apa belum ketemu? Gampang ya caranya ya. Jadi nanti kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan bagaimana. Iya betul, lagi belok, lagi flu, lagi aduh, maaf ya. Ini suara pileknya jadi masuk ke YouTube ini jadinya. Oke, sip. Gak ada kalau untuk Mbak Santi nomor Mbak Santi pakai berapa Office tahun berapa? 2007 ya atau 2013? Kayaknya ada deh Mbak Santi.
Seingat saya ada, seingat saya. Cuma saya belum ngecek, soalnya saya pakai 2013. Nanti dicek ya. Coba saya cek ya. Nanti misalkan ada yang pakai 2007 ya. Ya nanti saya cek dulu ya. Kalau yang 2007 kayaknya ada, seingat saya ada, seingat saya. Ya ada, seingat saya juga ada. Oke, dilanjut dulu ya teman-teman ya. Mbak Santi sambil cari ya nanti ya. Nah, mungkin agar lebih menarik untuk efek animasinya, kita bisa cek dari durasi sama delaynya ini. Jadi biar lebih pas gitu misalkan ya. Durasi sama delay. Apa bedanya durasi sama delay gitu ya? Kalau durasi adalah lamanya waktu animasi itu. Maaf. Lamanya waktu animasi berjalan gitu ya. Misalkan 2 milisecond, maka ketika animasi mulai bergerak sampai animasi berhenti itu ada 2 milisecond kalau seperti ini. Nah, kalau ada delaynya 1 milisecond, maksudnya dari waktu 0 sampai animasi itu bergerak akan ada delay 1 milisecond supaya animasi itu mulai bergerak gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau delay ini ada delaynya, misalkan delay 0,1. Nah, berarti animasi itu bergerak setelah 0,1 milisecond mulai bergerak. Tapi kalau nggak ada delay, berarti dia mulai dari detik 0 itu sudah mulai bergerak otomatis ketika di klik, ketika on click, startnya on click ini ya, startnya on click. Nah, start ini bisa on click atau previous, kalau nggak salah ada previous atau mengikuti gitu ya. Ketika slide itu berganti, langsung dia animasinya berjalan seperti itu. Ada nggak yang bentuknya seperti ini Mbak Santi? Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ada nggak? Ada lines, ada arc, ada turn gitu, ada nggak? Bentuknya aja. Aduh. Saya izin ke belakang sebentar ya. Nggak enak di hidung ini. Oke, masih belum ketemu Mbak Santi. Nanti saya coba cari ya. Mungkin namanya berubah atau bagaimana. Ya nanti pas bisa dicek, bisa dipraktekkan Mbak Konami. Oke, Mbak Kusnul. Ini Mbak Anu ya. Kusnul Fatimah. Oke, sip.
Oke, nanti teman-teman yang baru masuk bisa langsung cek di YouTube ya, yang mulai dari awal. Jadi mulai sampai mana? Nah, ini ada tips untuk menggunakan efek-efek animasi. Jadi tipsnya apa? Jadi ada beberapa tips. Yang pertama itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan menggunakan efek-efek animasi, karena kalau efeknya sangat berlebihan itu justru akan membingungkan pendengar dan isinya itu tidak tersampaikan. Misalkan tentang masakan gitu ya, tentang membuat masakan gitu, misalkan masakan semur tahu misalkan. Nah, tapi isinya animasinya tahunya loncat-loncat gitu ya, misalkan semur jengkol. Ya boleh semur jengkol. Nah, jengkolnya loncat kemana-mana gitu, jadinya malah bingung, ini kok jengkolnya kemana-mana, ini nggak jadi semur lah, jengkolnya kemana-mana gitu misalkan contoh. Kemudian untuk animasinya itu disesuaikan dengan isi, tujuan, pendengar, tempat dan lokasi. Ini yang sudah saya katakan tadi. Misalkan animasinya ke siapa, misalkan ke anak-anak misalkan gitu ya. Jadi animasinya kasih animasi yang sesuai dengan pendengar untuk anak-anak. Misalkan kecelakaan tidak disampaikan dengan yang berdarah-darah untuk anak-anak misalkan gitu. Contohnya itu contoh saja. Kemudian tugas presentasinya masih Desember Mbak, tapi nanti saya ngomong lagi untuk masalah tugas ya. Mbak Rizalia. Jadi atau di sini aja. Jadi tanggal 2 November itu mengumpulkan nama anggota sama tema. Kemudian nanti tanggal TTM Desember itu tugasnya dikumpulkan sekaligus presentasi, dan itu mungkin pertemuan terakhir kita sekaligus UAS gitu ya. Jadi UAS-nya yaitu gitu. Kelompoknya silakan ditentukan sendiri Mbak, saya enggak tahu. Yang kemarin sudah saya ngomongin, teman-temannya bisa hadir apa enggak atau dan sebagainya, itu UTS-nya enggak ada, langsung UAS. Gitu ya. Ini tadi. Terus kemudian untuk waktu yang disediakan, misalkan kita hanya punya waktu 10 menit gitu misalkan, maka efek animasi ini menambah durasi waktu slide presentasi kita, maka kita harus, karena cuma 10 menit maka slide presentasi animasinya dikurangi, karena boleh sedikit atau pada bagian-bagian tertentu yang ingin kita tekankan, sehingga misalkan sebuah proses gitu ya, supaya orangnya bisa melihat proses, misalkan proses terjadinya hujan gitu misalkan gitu ya. Kalau Mbak Rizalia nggak bisa presentasi, nggak apa-apa, tinggal dikumpulkan saja presentasinya ke saya, bisa melalui Facebook, bisa melalui email tadi ya, email saya ketik lagi ya. Jadi ada banyak jalan untuk menuju Roma gitu ya. Nah itu bisa dari situ. Nah terus gimana? Ya makanya pakai teman gitu ya, supaya punya. Jadi maksud saya gini, jadi teman-teman itu bisa sumbang ide dan sebagainya. Itu termasuk salah satu kelompokan gitu loh, sumbang ide gitu ya. Meskipun nggak punya PowerPoint, bisa
menyumbang ide, atau memang PowerPoint-nya belum terinstall. Kalau belum terinstall, langsung besok tanggal 2 bisa, insya Allah bisa saya bantu, atau teman-teman pengurus lainnya bisa bantu juga, atau mungkin tutornya yang lain bisa bantu. Ya enggak apa-apa, berarti yang pintar masak Google ya. Gitu ya. Ini waktu kita tinggal 20 menit, saya tak teruskan, ini tinggal cuma beberapa slide saja ya. Itu tadi yang ketiga, untuk waktu diperhatikan gitu ya. Kalau waktunya panjang, ada 5 jam gitu ya, nggak masalah gitu ya, tapi ya siapa yang mau presentasi 5 jam gitu ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir, bila presentasinya itu secara oral gitu ya, jangan menambahkan efek suara. Misalkan tadi kan ada efek suara yang misalkan kita per animasi kita tambahkan suara, atau setiap animasi ada tambahan suara, sehingga merubah atau memecah konsentrasi pendengar antara suara pembicara dengan suara animasi itu sendiri, jadi kurang bagus gitu ya. Jadi itu tips beberapa tips untuk menggunakan animasi. Sebentar ya. Oke, sudah ya. Dan untuk tipsnya jelas ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita menuju ke slide master. Nah, dari teman-teman semua ini ada yang tahu apa slide master? Tidak ada yang tahu slide master itu apa? Nah, slide spesial. Ya, bisa slide spesial, boleh. Ada yang lain? Nah, langsung aja ya. Nah, slide master itu apa? Slide master itu gini ya, slide utama. Jadi maksudnya master ini adalah apa istilahnya, kayak semacam template dari masternya apa ya, intinya, nah, gitu ya, intinya slide gitu ya, intinya slide, bukan ya ada judul dan sebagainya. Jadi slide master ini menyimpan seluruh opsi, mulai dari logo, mulai dari font, gambar, terus kemudian background dan sebagainya. Nah, kita bisa merubah slide master, rajanya slide. Iya betul, rajanya slide. Jadi kita bisa merubah slide master ini, maka otomatis seluruh slide kita nanti akan berubah seperti slide master kita. Jadi kita punya template sendiri gitu ya. Nah, seperti itu slide master. Nah, di mana letaknya slide master? Teman-teman langsung masuk ke ribbon tabs view gitu ya, terus pilih slide master. Nah, di situ pilihan untuk slide master ini, maksudnya kita bisa merubah, fontnya kan seperti contoh di gambar ini, fontnya warnanya hijau gitu ya. Aku nggak pingin fontnya warnanya hijau, tapi aku pengennya fontnya warnanya
oranye gitu ya, kita rubah font ini secara jadi oranye, maka otomatis ketika kita menggunakan template ini, maka fontnya yang judulnya ini akan berubah jadi oranye, tidak hijau lagi gitu. Atau fontnya ini adalah menggunakan misalkan Calibri gitu ya, tapi aku ingin menggunakan Tahoma, jadi oranye dan Tahoma gitu ya. Jadi otomatis template yang akan kita buat berubah sesuai dengan masternya gitu ya, masternya kayak gitu kira-kira. Nah, slide master ini mengedit seluruh slide yang ada, semua slide yang ada akan mengikuti slide master. Nah, itu. Kemudian kenapa kita menggunakan slide master ini? Karena kita tidak perlu membuat perubahan yang sangat besar pada presentasi kita, tapi kita hanya merubah slide presentasi kita di slide master, maka otomatis slide kita akan berubah sesuai dengan slide master gitu ya. Kemudian orang lain tidak akan bisa merubah slide master jika kita sudah template-nya kita sudah gunakan. Maksudnya template slide kita tidak akan bisa dirubah oleh orang lain karena kita sudah merubahnya di slide master gitu ya. Kecuali orangnya masuk ke slide master juga gitu loh maksudnya. Maksudnya secara tidak sengaja gitu ya, menghapus atau mengedit atau mengubah tempat-tempatnya gitu ya. Jadi lebih enak kalau misalkan slide master ini kita rubah sebelum kita menyusun slide ini secara individual. Jadi sebelum kita membuat slide, lebih baik kita ini tipsnya ya, berarti kita membuat slide master dulu, template-nya kita rubah-rubah. Misalkan kita sudah memilih desain gitu ya, tapi desainnya bagus, cuma ada hal-hal yang ingin kita perbaiki. Contohnya misalkan fontnya sudah tidak sesuai, kita sesuaikan dengan slide master gitu. Nah, di slide master ini itu ada kumpulan-kumpulan tata letak atau layout ya. Jadi layout yang seperti kemarin, handout master itu PowerPoint itu bisa kita print secara handout itu misalnya gini, kita punya pegangan untuk PowerPoint kita, jadi kita ke print, kita bisa buat handout. Jadi kalau kita print handout PowerPoint kita, itu slide-slide-nya akan berubah menjadi kecil dan isinya banyak gitu, Jadi misalkan kan PowerPoint kan kita tampilkan satu persatu kan gitu kan, tapi kalau kita print secara handout itu akan ada, misalkan kita ingin satu page kertas, satu halaman kertas itu ada 2x6 slide. Nah, maka otomatis akan akan terprint 2x6 slide. Nah, handout itu merubah itunya, handout masternya. Nah, kalau yang sekarang ini kita merubah slide masternya gitu ya, beda ya, jadikan satu. Nah, untuk yang slide master itu kita bisa merubah layoutnya. Jadi per layout kita kan mesti selalu memilih layout kan, layout untuk judul, ini untuk layout untuk judul gitu kan, ini layout untuk judul. Aduh, tulisannya jelek banget. Nah, ini judul, kemudian konten gitu ya. Konten itu apa? Isi. Kemudian untuk apa ini? Transisi, kayak transisi gitu ya, transisi. Dia bisa pisah. Waalaikumsalam.
Oke, nggak apa-apa Mbak Suti Rahmawati. Nanti lihat dia ya di YouTube ya. Dipisah-pisah. Dipisah-pisah itu maksudnya gimana ya? Oh, ya, jadi per slide master itu kita bisa merubahnya per slide master ini. Jadi misalkan judulnya kita bisa rubah sendiri-sendiri. Nah, setiap layout yang untuk judul maka akan mengikuti layout master judul, gitu ya. Begitu juga untuk yang konten. Maka jika kita ubah slide master untuk konten, maka seluruh konten yang menggunakan layout ini akan mengikuti slide master konten ini, gitu loh. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau sudah selesai kita rubah-rubah, maka kita tinggal menutup layout masternya, slide masternya, di yang ini ada close master view. Tinggal di close saja, maka otomatis seluruh seluruh presentasi akan mengikuti slide master kita, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk slide master? Jadi kita nggak merubah satu persatu untuk presentasi kita, gitu. Merubah font sendiri per slide. Misalkan slide kita ada 10, nggak ada masalah. Gimana kalau slide-nya ada 100 gitu misalkan ya. Nah, kan pusing kan gitu ya. Maka kita tinggal merubah slide master aja, otomatis seluruh slide akan mengikuti slide master. Betul, lebih mempercepat. Sip. Karena masternya kita pegang. Jalan pintas bisa dikatakan seperti itu. Ada lagi. Nah, ini sudah selesai nih. Tinggal 11 menit waktu kita. Saya ingin mengingatkan teman-teman untuk tugasnya adalah tugasnya dikumpulkan pada saat TTM kita pada bulan Desember, gitu ya. Terus tanggal 2 November nanti itu berarti 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. Itu teman-teman mengumpulkan nama anggota kelompok plus tema yang akan dipresentasikan. Bulan bulan Desember itu tugasnya dikumpulkan sekaligus presentasi. Kalau bulan November tanggal 2 itu adalah mengumpulkan nama anggota dan tema presentasi. Ya, bulan Desember. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, waktu tinggal 10 menit. Ngumpulin ya, November itu ngumpulkan kelompok dan tema. Ya, kelompoknya boleh maksimal 3 orang ya. Nah, apanya yang nggak ada Mbak Minsi? Oke, sampai sini teman-teman. Ini sudah hidungnya melet terus ini. Kelompoknya ditentukan teman-teman sendiri ya, ditentukan teman-teman sendiri aja. Kelompokan sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Ya Mbak Konami, di sini istirahat.
Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Teman-teman iya, nggak masalah. Genep kan bisa dua orang juga boleh, maksimal tiga. Silakan ya, teman-teman kan ada yang pingin cuma 1 orang, ada yang pingin 2 orang, ada 3 orang gitu ya, terserah, diatur sendiri aja ya, maksimal 3 orang. Kalau cuma 2 orang nanti pikir saya kurang terlihat kelompoknya gitu maksudku. Jadi maksimal 3 orang, diatur sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah gitu kan, ada 1 orang kan, berarti kan kalau 1 orang, misalkan ada 4 orang kan, berarti kan 3 orang maksimal, pas kan kalau gitu kan. Kan bisa lewat internet ngobrolnya, lewat Facebook atau apa kan, teman-teman bisa lewat Facebook di Indonesia juga kan, atau sendirian juga nggak masalah. Waktunya kerja ya malam hari setelah kelas gitu misalkan, disempatkan waktu, kan masih lama kan, Desember kan, jadi misalkan per hari 10 menit gitu. Per hari 10 menit setelah sekolah, 10 menit. Oh, aku punya ide ini misalkan gitu. Kan bisa juga punya ide ini 10 menit aja, 10 menit per hari gitu, sama aja. Ya diaturlah sendiri teman-teman ya. 10 menit per hari, kan masih Desember, masih lama gitu loh ya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung lewat Facebook atau dilihat dulu YouTube-nya, nanti bisa saya share linknya. Share linknya, kemudian bisa ditanyakan, misalnya ada yang ditanyakan. Tadi ada Mbak Santi yang tanya tentang apa namanya, motion pad ya, nanti coba saya cari ya, nanti yang 2007 ya. Mungkin itu aja teman-teman, kalau tidak ditanyakan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk ke kelas hari ini. Ya, sama-sama. Ya, oke.